Yo, balik lagi di channel Sporty Jala. Gue cuma mau bilang satu hal bro, mimpi kita ke Piala Dunia 2026 resmi dibunuh hidup-hidup. Dan yang bikin makin nyesek bukan cuma lawan yang ngelakuin itu, tapi juga wasit, taktik, dan keputusan bodoh dari dalam tim sendiri. Lo siap ngebedah semuanya? Langsung aja kita gas. Awal cerita, kita kalah 3-2 dari Saudi Arabia, 2 gol dari penalti Kevin Dix. Yang bikin melongo, kita udah tampil agresif tapi nggak bisa rubah peluang mati jadi gol. Lalu babak pamungkas lawan Irak di Jeddah, kita kalah 0-1 lewat gol Zidane Iqbal di menit ke-76. Hasil itu resmi memupus mimpi kita lolos ke Piala Dunia 2026. Gagal lolos itu nggak cuma karena satu kesalahan doang. Ini nih beberapa bomnya yang bikin timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia. Yang pertama, finishing tumpul, cuma penalti yang bisa dikonversi dari open play kosong melompong. Kluivert sampai bilang pukuli muka sendiri karena frustasi. Yang kedua, pilihan taktik substitusi yang dipertanyakan. Formasi 4-2-3-1 terus dipertahankan meskipun nggak cocok dengan karakter pemain. Media bilang nggak ada impact dari substitusi di babak kedua. Yang ketiga, kesalahan di belakang di momen krusial, dari blunder Rizky Ridho hingga celah pertahanan yang dimanfaatkan Iqbal. Kemudian mental plus pengalaman versus tim raksasa Asia. Kita kehilangan berat ketika harus sprint mental di menit akhir melawan tim yang terbiasa di level tinggi. Kemudian yang terakhir, public pressure dan ekspektasi besar. Ketika banyak fans dan media sudah menuntut hasil instan, ketika tim sedang berkembang, tekanan jadi sangat berat. Terlalu banyak faktor yang membuat timnas Indonesia jadi gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi dari semua faktor teknis yang udah gua sebutin sebelumnya, fakta kalau wasit Manning bener-bener jadi penghancur mimpi 270 juta rakyat Indonesia. Gua jelasin kontroversinya. Yang pertama, pada menit ke-67 Zaid Tahsin Irak cuma dikasih kartu kuning, padahal banyak yang bilang itu pelanggaran yang harus di kartu merah karena menahan peluang mencetak gol. Indonesia minta VAR, dijawab enggak dipakai. Yang kedua, sekitar menit ke-77 ada duel antara Kevin Dix dan Mecas Doski. Wasit memberi keputusan bahwa Dix bersalah meskipun Dix dianggap menyentuh bola terlebih dahulu. Protes langsung naik. Yang ketiga, menit ke-86 Romani di kartu kuning karena dianggap menendang Tahsin. Walau situasinya dipertanyakan, ada unsur pemberian keputusan ke arah bias. Yang keempat, injury time menit 90+9. Tahsin dapat kartu kuning kedua dan diusir keluar. Tapi lu tahu apa yang lebih menyakitkan? Nggak ada penalti untuk Indonesia meskipun ada pelanggaran di area kotak penalti yang sangat kontroversial. Protes lagi, tetap nggak dicek VAR. Yang kelima, abis laga bubar, keributan konfrontasi terhadap wasit, 3 kartu merah bagi Indonesia. Shane Patinama terlibat dalam keributan, Tom Haye protes keras, dan Sumarji official tim yang terdorong mendorong Manning. Bahkan manajer tim Sumarji dibilang dorong wasit, langsung kena merah juga. Intinya banyak orang merasa skenario pertandingan itu sudah terpengaruh sejak keputusan-keputusan kecil yang seharusnya dipertimbangkan ulang lewat VAR. Oke, ini juga nggak kalah viral. Ada laporan yang bilang Kluivert dan stafnya langsung balik ke Belanda setelah putaran keempat selesai. Info itu disampaikan oleh manajer tim saat tiba di Indonesia, bilang semuanya kembali ke Belanda. Tapi ada juga pemberitaan lain yang nyatet Kluivert menyatakan dia tidak ada rencana mundur dan masih ngomong soal masa depannya. Jadi pesannya agak campur nih. Intinya ada dua narasi, satu bilang staf balik ke Belanda segera, satu lagi bilang Kluivert belum mau resign dan masih mau diskusi lebih lanjut dengan PSSI. Jadi masih ada ketidakjelasan publik soal langkah selanjutnya. Intinya buat lo yang nanya, iya bener ada kabar kalau dia pulang. Tapi soal mundur resmi atau angkat koper itu belum seragam di semua laporan. PSSI sendiri katanya bakal nunggu keputusan final dan kabarnya Erick Thohir bakal dilibatkan dalam pembahasan. #Kluivert out trending. Banyak tuntutan evaluasi ke PSSI dan diskusi panas di timeline. Di sisi federasi ada yang bilang evaluasi harus dilakukan secara objektif, kepelatihan, skema, sampai pembangunan akademi jangka panjang. Soalnya kegagalan ini bukan cuma sekedar satu pertandingan. Ini sinyal supaya perbaikan jangka panjang jalan terus. Kesimpulannya, sedih sih iya, kecewa udah pasti, tapi jangan langsung buang semuanya. Ada progres yang nyata di beberapa aspek. Yang perlu dilakukan sekarang adalah evaluasi realistis dan perencanaan serius dari PSSI. Oke guys, kalau lu suka konten kayak gini, like, komen pendapat lu tentang siapa yang harus bertanggung jawab, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update bola Indonesia paling panas. Dan buat lu semua yang pengen nonton bola gratis, bisa langsung klik link di bio gua. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap dukung Garuda mendunia.